Iya, selamat malam semuanya. Ya, Pak Ji Salim juga sudah datang. Eh, Pak Hernan sudah ada kan ya? Diskusi dalam rangka webinar dan nobar film hari ini kita buka. Hari ini yang jadi moderator adalah Bapak Ji Salim, seorang pemerhati budaya asal Singkawang. Jadi pas nih yang dibahas filmnya juga eh, nuansa Singkawang, moderatornya juga dari Singkawang. Oke, nggak usah berlama-lama karena moderatornya juga sudah hadir dan sudah rapi bin ganteng gitu. Eh, saya serahkan waktu dan tempat kepada Bapak Cisyalim. Silakan. Oke, terima kasih. Selamat malam kepada Bapak Ardian, terus kepada Ibu Lia Chang dan juga Mr. Lee ya, Hirnan ya, Bapak Hirnan selaku yang memainkan film ini. Jadi kita perkenalkan Bapak Hirnan ini, Hirnan Chen. Ini beberapa waktu yang lalu pernah booming ya sebagai orang yang mungkin sebagai pionir untuk film lokal ya. Jadi berbahasa Hakka di Kota Singkawang. Sampai dibuat film sampai penayangannya itu di bioskop ya, yang sebelumnya tergempur oleh ini VCD, DVD ya. Jadi oleh beliau lah, jadi warga ini juga bisa ke bioskop menonton ya. Jadi film lokal yang digemari dengan bahasa Hakka lokal juga. Jadi ada juga pemutaran juga di ini. Kebetulan juga yang ini juga mengangkat tema Libunku juga ya. Libunku ini kan cerita tentang sebenarnya tokoh dalam dalam kisah Kongku lah, dalam Hakka ya. Kongku itu ya kayak ini. Jadi ini perkenalkan namanya adalah Herman ya sebenarnya ya, tapi dipanggil Hilnan ya, atau Libunku atau Mr. Lee. Tempat lahir Kota Singkawang. Jadi sekarang tinggal di Kota Tangerang. Lahir pada tahun 1988. Profesi eksportil ya, pengalaman film production, sales marketing, hobi film production. Jadi ini Bapak Libunku atau Hirnan ini ya sales marketing ya. Dulu juga sebagai saya juga mengambil barang juga dengan beliau juga ya. Jadi ya dianggap sangat kenal juga. Jadi sangat kenal dengan ini ya. Kawan juga lah. Saya biasa bertemu juga ya. Juga sebagai support drop barang kepada saya juga ya berapa tahun yang lalu. Oke. Ini ada beberapa pertanyaan kepada Mr. Lee dari teman-teman. Pertama, bagaimana kisahnya terjadi booming pembuatan film dengan dialek Hakka di Kalbar? Ya, kira-kira siapa penggagasnya? Monggo kita kepada Bapak Hirnan, ya ini Bro Hirnan untuk menjelaskannya. Ya, bagaimana kisahnya terjadi booming pembuatan film-film dengan dialek Hakka di Kalbar? Kira-kira siapa penggagasnya? Terima kasih. Oke, hai Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam semuanya, salam hangat ini ada yang tanya nih. Baru saya ketik ini Pak Hirnan, saya mau tanya mengenai cara mengucapkan salam yang sangat Indonesia, yaitu caranya yaitu salam hangat dari saya. Oke, sebelumnya sebelum ke pertanyaannya saya kenalin, nama saya Herman, nama asli saya Herman, cuman nggak semua orang tahu. Sebelumnya mungkin orang kenalnya dari film Libunku ya, makanya kalau saya di tempat lahir saya sendiri di Singkawang itu saya biasanya dipanggil Libunku, hai Libunku ya. Jadi otomatis saya tahu. Jadi kalau yang biasa panggil Libunku itu otomatis teman-teman yang pernah menonton film karya saya waktu dulu.
Oke, jadi untuk itu saya satu-satu dulu ya. Ini ada beberapa daftar pertanyaan untuk saya. Bagaimana kisahnya terjadi booming pembuatan film-film dengan dialek HK di Kalbar? Oke, jadi saya cerita sedikit. Mungkin nanti semuanya juga bisa serap ya. Dari untuk jawaban pertanyaan ini, jujur aja, bagaimana kisahnya terjadi? Saya ceritain bagaimana bisa terjadi booming pembuatan film-film dengan dialek HK. Awalnya saya tidak punya rencana buat film dengan bahasa K. Dan kenapa saya harus membuat film dengan bahasa K di Singkawang? Karena satu alasannya, yaitu karena alasan promosinya lebih gampang. Kita tahu ya, di Singkawang itu ada sekitar 60% ke atas itu rata-rata masyarakat Tionghoa yang berbahasa K. Jadi dengan menghadirkan suatu film yang menggunakan bahasa K, dan itu jujur saja ya, saya cuma ngikut. Sebelumnya ada film sebelum Libunku, ada ya judulnya Senja di Pulau Simping. Itu film pertama yang ada di Singkawang yang saya tahu. Sebelumnya memang ada lagi, cuman film pertama yang pernah booming itu adalah film karya orang lain yang judulnya Senja di Pulau Simping. Saya melihat itu suatu peluang buat saya. Saya kan dulu sering bermimpi ya, tapi tanpa action untuk membuat satu film layar lebar yang durasinya sampai 90 menit. Saya sebelumnya cuman beraninya terjun di video klip atau MV, musik video. Itu yang pertama saya kerjakan. Terus kemudian ada contoh seseorang memproduksi dan memutarnya di bioskop yang sudah tidak aktif. Nah, jadi pelan-pelan saya cerita semua. Kenapa kita katakan bioskop yang tidak aktif? Karena di situ tidak ada layar yang dulu, tapi karena sering disewa sama instansi buat meeting, jadi layarnya rusak. Otomatis di situ kalau mau menayangkan film harus bawa proyek tersendiri, harus membuat layar sendiri. Nah, jadi saya merasa tertantang waktu itu ya, bagaimana saya bisa membuat film dan memutarnya sendiri di bioskop yang sudah tidak aktif. Tapi di situ masih ada AC, masih AC yang model-model lama dulu. Tahun berapaan itu. Pokoknya waktu masih kecil saya pernah masuk ke situ dan itu saya masih ingat harga tiketnya itu 1.500 perak. Saya masih ingat di situ. Nah, ceritanya jadi kenapa bisa booming? Ya karena orang masih haus dengan film-film yang berbahasa K Singkawang. Waktu itu saya pikir ya, ini saya harus buat film gimana biar orang tuh gampang ingat judulnya dan sekali dengar judulnya dia mereka langsung tahu gitu. Wait. Oke. Saya pikir gini, jadi ide awalnya itu kenapa saya menggunakan nama Libunku? Karena Libunku dari saya sejak kecil itu semuanya sudah cerita, semua sudah tahu. Itu kayak tokoh, sebenarnya dia tokoh masyarakat, dia boleh dibilang itu juga cerita rakyat yang ada di Cina. Otomatis saya pikir kalau saya pakai nama Libunku kayak itu tokoh-tokoh misalnya Mr. Bean. Mr. Bean itu semua orang udah tahu. Tapi tidak mungkin saya menggunakan nama Mr. Bean karena itu ada hak ciptanya. Terus ada satu lagi, saya juga pernah berencana menggunakan nama Lao Fuzi. Lao Fuzi itu yang Master Q kalau nggak salah. Master Q ya. Master Q itu kata orang ya, saya tidak tahu, saya tidak browsing. Kata orang itu kamu jangan pakai, itu ada yang punya, orangnya masih hidup katanya di Singapura, Master Q. Oke, ya udah. Jadi terakhir saya dapat oke lah kita pakai Libunku aja gitu. Saya yakin Libunku pasti dikenal
terutama di kalangan saya. Oke. Jadi terbentuklah film judul Libunku. Tapi setelah membuat satu skenario film yang berjudul Libunku, bukan saya pemainnya. Awalnya itu bukan saya. Saya punya pemain. Sebelum membuat film Libunku, saya ada membuat satu film yang sebelum Libunku. Itu hancur sekali, jujur. Saya dapat pengalaman dari situ. Saya pikir ya, saya pengen buat satu film yang gimana biar bisa orang tua bisa nonton, anak-anak muda bisa nonton, anak-anak sekolah yang biasa aktif ke bioskop gitu misalnya. Saya pikir gimana ya caranya ya. Oke, jadi saya buat satu film yang judulnya Sebelum Libunku ya. Ini cerita Sebelum Libunku, itu judulnya Hingga Ku Terlupa. Itu hancur sekali, jujur. Dari audionya hancur, terus persiapan yang nggak matang untuk penayangannya. Pas di hari pertama itu, ini pengalaman saya yang sangat memalukan, jujur aja. Saya belak-belakan di sini ya. Saya membuat film Hingga Ku Terlupa, itu kan saya sendiri yang ngedit. Saya ngedit filmnya, itu belum selesai. Tapi penayangan sudah berjalan. Sudah, misalnya malam ini, besok malam jam 6 sudah harus putar film ya. Tapi hari ini saya masih ngedit. Itu kerjaan gila banget. Anak muda memang dulu mentalnya, jujur aja, kalau ceritain sekarang saya masih merasa gimana nih kerjanya. Itu tiket sudah dibeli semua, sudah full. Itu full satu bioskop itu sekitar 330 penonton. Itu pun kursi saya yang ada di rumah, kursi plastik, itu saya bawa buat jual. Itu satu tiket 25.000. Gila. Jadi pas penayangan di hari pertama itu tidak ada teks, jadi semua bahasa K. Itu sampai saya melihat sendiri, saya menyaksikan sendiri, saya di depan, orang pada nonton di dalam, saya di depan, saya melihat ada orang yang kecewa karena dia tidak mengerti bahasa K. Dia berharap mungkin dia tertarik dari trailer ya, mereka melihat trailer saya terus membeli tiket, nonton di hari tayang perdana, hari pertama, tapi tidak ada teks. Saya pun udah tutup mata lah, mau gimana lagi, itu komitmen kerja kita. Harusnya kita sudah persiapkan filenya itu sebelum penayangan, jauh sebelum hari penayangan gitu. Itu orangnya marah-marah, dia sampai geleng-geleng gini. Saya masih ingat sampai sekarang. Itu jangan, saya pikir ke depan jangan sampai terjadi hal seperti itu. Dan setelah itu, penayangan 5 hari, itu untungnya lumayan, jujur. Untungnya lumayan. Itu modal saya cuman berapa, tapi dapatnya sekitar 2 atau 3 kali lipat dari modal yang saya keluarkan. Oke. Saat itu juga saya dihujat ya di Facebook di mana-mana. Tapi mereka nggak tahu ini saya yang bikin karena saya tidak muncul di film itu. Dan saya melihat, jarang sekali orang menonton film Singkawang itu melihat direkturnya siapa gitu, editornya siapa gitu. Enggak, ide filmnya juga mereka kadang sampai menanyakan saya, ini siapa sih yang bikin film? Berarti mereka nggak perhatikan ke situ. Banyak sekali yang bertanya seperti itu. Oke. Jadi saya dihujat habis-habisan mengenai karya saya, nggak jelas alurnya apa segala macam. Ada lagi yang sempat marah-marah, ini saya nonton film bego ini. Oke, saya save semua. Saya pikir ini udah memalukan saya sendiri kan, sama tim juga semuanya ramai sama teman-teman. Terus gimana nih? Bilang saya memang belum pengalaman sama sekali membuat film durasi 90 menit. Saya pikir ya mungkin saya grogi atau terlalu tertekan untuk membuat suatu film yang bagus. Oke, dan itu gagal total. Saya pikir ya udah deh. Kalau gitu saya buat satu cerita yang A B C D E F. Jadi tidak ada alur maju ke depan atau alur campur atau gimana, tidak ada plot twist atau apa. Oke, jadi saya bikin satu skenario yang paling gampang dan dialognya semuanya simple. Disitulah terbentuklah film Libunku. Waktu itu saya masih ingat kondisi saya sama tim itu secara materi, misalnya tim kami menyediakan dana yang tidak cukup untuk pemain, jadi agak susah
susah banget cari pemain. Saya cuma pakai BlackBerry Messenger waktu itu broadcast. Oh, siapa yang mau ikut main film? Oke. Datang ke tempat saya gitu. Jadi siapa sih yang mau ikut? Nggak ada. Jujur tidak ada sama sekali pemain yang mau. Udah gitu sebelumnya film saya hancur. Jadi siapa yang percaya sama saya? Mau nggak mau, saya pikir ini kita harus cepat nih bikin film. Oke, waktu itu saya pikir udahlah, ya udah mending saya terjun sendiri aja. Jadi ujung-ujungnya saya main sendiri. Saya pikir ini pasti capek nih, pasti berat. Soalnya saya mesti mengatur semua tim, kameramen dan segala macam. Itu tidak seperti yang profesional banget, enggak. Itu kameranya cuma satu, pemainnya semuanya, misalnya pemainnya seadanya. Yang penting ini Firman ada yang mau main film, bapak-bapak wajahnya seperti ini, mau nggak? Sebenarnya oke, bagus. Ya tapi dia nggak mau gitu. Mau nggak mau ya ujung-ujung ada yang bantuin cari, dapatlah itu apa yang jadi pemeran ayah angkat saya. Nah di situ itu dia juga nggak ngerti main film itu kayak gimana sih. Ya udah kita ajarin satu persatu. Semua tim juga bekerja keras waktu itu ya. Oke. Setelah itu saya merasakan efek film itu akan booming pada saat penayangan pertama film Libunku. Ya, saya merasakan sendiri perbedaan yang begitu jauh ya. Itu film baru sekitar 5 menit, itu orang udah tertawa terbahak sampai suara film pun yang diputar itu nggak kedengaran. Saya sendiri kaget, ini gimana kok bisa terjadi kayak gitu kan? Saya sendiri nggak tahu, udahlah asal-asal bikin aja. Oh ya udah, saya pikir ini film sudah paling gampang untuk dipahamin. Kalau memang tidak paham, saya mundur. Udah, ternyata memang semuanya paham karena alurnya juga santai. Terus jalan ceritanya semuanya simple, tidak ada tingkat kesulitan yang sangat gimana gitulah. Waktu penayangan pertama saya merasakan sendiri itu semuanya tertawa, terbahak-bahak. Saya pikir wah ini jangan-jangan orang udah pada senang. Udah gitu di film sebelumnya yang hancur sama sekali itu sampai ada yang pulang sebagian. Padahal filmnya belum selesai putar gitu, belum habis. Di film Libuko tidak ada yang keluar, bahkan yang ke WC pun jarang. Di situ saya sudah merasakan, oh, wah ini jangan-jangan orang suka film kayak gini kan. Oke, itu cerita saya ya. Itu jawaban dari saya mengenai pertanyaan bagaimana kisahnya terjadi booming. Di situ setelah penayangan itu kan pasti ada penjualan DVD di pasar. Itu boomingnya udah sampai saya sendiri merasa udahlah aku nggak mau main film gitu kan, rasanya malu gitu di mana-mana buku. Jadi kita merasa gimana ya, saya nggak siap untuk itu, tapi mau nggak mau saya harus layanin gitu sama teman-teman yang sudah menonton film. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, sudah berapa judul film yang dibuat oleh teman-teman di Kalbar? Untuk yang saya handle itu ada 10 judul, tapi mungkin tidak semua orang tahu karena saya tidak upload. Saya dulu orangnya keras kepala, tidak mau upload film ke YouTube karena film saya mau ditayangkan di bioskop, jadi saya uploadnya cuma bentuk trailer aja. Adakah mencapai puluhan judul? Ada. Itu ada sekitar 10 judul sampai tahun 2019 kemarin. Itu pertama kali saya membuat satu film khusus untuk penayangan di YouTube. Itu judulnya Libunku 4. Baik, saya potong sebentar untuk jadi ada yang dilupakan. Kira-kira penggagas pertama kali untuk film di Kota Sengkau ini siapa gitu? Pak Giselin ya, Eli Will, sorry. Saya masih ingatnya mantan guru saya nih, Giselin. Pak Wilin maksudnya
penggagas film yang saya main atau penggagas film untuk pertama kali untuk pertama kali untuk film Singkawang. Film Singkawang sebelum film Senja di Pulau Sepi masih ada film yang judulnya Ami, itu di YouTube masih bisa dicari, itu judulnya Ami. Itu kayaknya PH dari Jakarta kolaborasi sama orang Singkawang. Itu saya ingat, itu mereka juga sempat menjual tiket dan menayangkan di Happy Building, di satu restoran yang bisa dipakai buat resepsi. Itu saya masih ingat itu. Kalau mau dibilang pertama yang booming ya harusnya Senja di Pulau Simping. Saya cuma ngikut aja. Itu Senja di Pulau Simping kalau nggak salah itu Pak Lo Abidin ya membuatnya ya. Meta Studio ya. Iya, Lo Abidin ya. Iya benar, Meta Studio. Mereka juga katanya ya, saya nggak tahu ya, kita nggak buka buku orang. Katanya cuannya banyak gitu. Soalnya dari dari keramaian di bioskop itu udah dia pasti udah misalnya ada untung gitu. Jadi saya pikir ya udahlah, saya bikin film memang dari awalnya itu bukan motif ekonomi gitu. Saya memang pengen gimana sih kita membuat satu karya itu biar orang lain bisa merasa terhibur atau gimana. Oke, pertanyaan ketiga. Oke. Bagaimana dengan penayangan film-film dengan subdialek HK? Apakah ada yang sempat masuk layar lebar di Karbang? Nah, ini soal masuk layar lebar di Kalbar itu maksudnya gimana ya? Maksudnya masuk ke SS1 Pontianak itu. Pokoknya di Singkawang kan waktu itu tidak ada SS1. Masuk layar lebar mungkin di bioskop gitu ya. Iya, itu sebenarnya semuanya film gitu kan. Ini film layar lebar punya saya juga, durasinya layar lebar, tapi mau seperti yang dikatakan layar lebar oleh SS1 itu ada film layar lebar yang memenuhi nilai film di atas berapa, misalnya 1 apa 2 M. Nah, itu saya nggak tahu ya. Saya kalau untuk menjawab pertanyaan ini, film yang masuk ke layar lebar setahu saya di Pontianak bioskop kali. Iya, ya, di Pontianak ada kalau nggak salah film karya anak Singkawang, ada satu judulnya apa? Itu katanya timnya X Dragon, itu Marcos Chung. Iya, Jelangkung ya, kalau nggak salah ya. Iya, Jelangkung. Kalau Jelangkung itu 3 film yang 30 menit atau 40 menit, nggak sampai 1 jam, itu saya masih ingat. Itu Marcos Chung dulu juga sering kontak-kontak. Saya masih ingat. Itu yang pernah masuk ke SS1. Terus masuk TV juga ada juga ya. Kalau itu saya kurang tahu ya. Kalau masuk ke stasiun TV saya nggak tahu itu. Oke, pertanyaan yang keempat ya, kalau nggak salah. Ini pertanyaan keempat ini. Ya, untuk Pak Hernan sendiri, kenapa tertarik membuat tema Libenku? Apakah tokoh ini dikenal di masyarakat Singkawang ya? Kayaknya sudah dijawab ya. Iya, itu seperti yang saya katakan. Pertama, penggerak utama kenapa saya mendapatkan nama Libunku, ide seperti itu ya karena marketing. Tapi kan gimana saya bisa membuat satu film dan semua orang sudah tahu, sekali dengan namanya aja udah tahu, kayak Mr. Bean misalnya. Mr. Bean kan tidak mungkin saya pakai, Master Q tidak mungkin saya pakai, ujung-ujung saya pakai Libunku karena Libunku itu adalah cerita rakyat dari negara Cina gitu. Saya pikir orang K udah pasti tahu Libunku, ternyata benar dan banyak peminatnya walaupun mereka belum tahu ini isi filmnya seperti apa, apakah bakal hancur seperti yang sebelumnya. Oke, pertanyaan keempat, apakah sampai sekarang masih ada yang membuat film lokal ini? Setahu saya sih, saya juga jarang ikutin perkembangannya. Tapi biasanya kalau ada orang bikin film, mereka pasti bilang ke saya kayak seolah-olah kayak laporin ke saya gitu, ini ada film baru loh ya. Karena dulu saya profesi di situ. Setahu saya sih kalau untuk konten-konten kreator itu banyak banget untuk versi kuliner segala macam. Tapi kalau untuk film 90 menit kayaknya nggak ada. Mungkin daerah Sambas ada banyak. Oke, pertanyaan dari teman kita selanjutnya ini. Jadi Mr. Lee ini ya, Pak Hernan ini
suka dukanya dalam membuat film ini gimana ya? Suka duka, ya udah saya ceritain suka dukanya ya. Yang seingat saya sih untuk suka dukanya, sukanya saya nggak ingat ya, enaknya di mana gitu. Kalau dukanya tentu saya ingat. Kenapa? Karena itu yang saya anggap pengalaman berharga dari saya. Yang pertama, suka dukanya itu saya tidak tahu kalau film itu perlu izin. Saya to the point aja langsung pengalaman pahit saya itu. Saya sampai produksi satu film, terus yang keduanya itu bermasalah. Saya pasarin secara DVD, pasarin ke toko-toko DVD. Itu film saya dikatakan ilegal. Kenapa? Saya tidak punya izin sensor. Film saya tidak masukin ke lembaga sensor. Dan saya baru tahu setelah dikasih peringatan sama pihak berwajib. Tidak punya izin sensor, terus tidak membayar pajak. Pajak secara satu itu. Misalnya kalau mau buat film masukin ke LSF itu mesti punya satu badan usaha. Mau nggak mau saya buat CV waktu itu, buat CV terus saya masukin ke lembaga sensor, baru dicetak. Udah gitu untuk perlindungan kopi bajakan, DVD bajakan itu mesti ke kantor mana ya, saya lupa. Kantor HAKI, hak kekayaan intelektual. Itu pengalaman saya. Jadi waktu itu untuk film Libunku 2, film saya dibajak, tapi saya belum sempat mendapatkan modal film saya. Itu saya sudah dijemput sama pihak berwajib, ditahan selama 24 jam, dan dikasih peringatan. Next-nya saya baru punya setiap film itu harus dimasukin ke lembaga sensor film. Makanya Libunku pertama yang ditonton semua orang itu ada adegan merokok, ada adegan yang tidak disensor gitu. Itu pengalaman pahit saya. Itu saja. Baik, kita ini pertanyaan dari Pak Ardian ya. Ini ada kira-kira berapa film ya yang berbahasa K ya. Jadi apakah bisa sampai 100-an atau di luar film Pak Hernan itu gimana? Film saya baru sampai 10 sih. Kalau sampai 100, jujur saya untuk makin, misalnya waktu itu saya sendiri terjun ke dunia film, yang dulunya itu sangat ekstrim sekali. Saya bisa memakai pemeran di film itu tanpa dibayar, jujur aja. Tapi tidak semua. Itu pemeran utama saya bayar, saya sediain budget segini, dan ada sebagian figuran yang dipakai cuma sebentar, itu tidak saya bayar. Itu saya untuk sekarang ini saya tidak mau. Makanya film saya stop. Saya sudah merasakan dulu bagaimana menjalankan film itu dengan budget yang minim, itu sangat sakit sekali. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Echa ya. Jadi Ibu Echa ini bertanya kepada Mr. Lee, apa Mr. Lee bisa menceritakan seperti apa budaya menonton di Singkawang dan sekitarnya, ya mulai tahun 2000-an ya. Misalnya bagaimana perkembangan bioskop di sana, selain bioskop jaringan nasional seperti 21 ya. Apa ada banyak bioskop lokal? Apa karakter khas dari penonton di sana? Ini demikian dari pertanyaan. Oke, sekarang untuk masalah budaya nonton ya. Untuk masalah sikap penonton yang ada di sana, nanti saja itu skip dulu.
ini bagaimana perkembangan bioskop di sana selain bioskop jaringan nasional itu tidak ada. Di situ tidak ada bioskop lokal, itu nggak ada. Itu semuanya kita bangun sendiri. Kamu bawa proyek sendiri, kamu bawa CPU bawa ke sana sendiri, kamu operasi sendiri, setel gambar sendiri. Makanya penayangan setiap PH itu beda. Ada yang layarnya kotak. Nah, kalau punya saya lebar. Dan juga di situ untuk soal penayangan juga sesama pembuat film itu masih berantem. Itu lucu banget ya, jujur. Lucu banget itu. Kalau soal karakter khas dari penonton di sana, yang saya ingat itu orang Singkawang kalau nonton film waktu itu banyak yang tidak on time. Jadi saya muter film itu agak ragu. Pas kebetulan ada teman saya sendiri, teman alumni saya, dia panggil saya gini, Leung, kamu sisa 50 tiket. Benar, orangnya datang beli 50 tiket rombongan semua. Tapi orangnya belum datang. Udah jam 7, jam penayangan. Aku chat dia. Kamu di mana? Bentar lagi, tunggu ya, jangan putar dulu. Itu lucu banget. Itu khas dari yang saya ingat ya. Dan ada satu lagi yang paling saya ingat itu. Ada yang merokok di dalam bioskop. Itu lucu banget itu. Itu sampai mau nggak mau saya negur kan. Mereka, teman-teman juga nggak berani. Dia bilang, ini ada yang merokok. Udah gila. Dia bilang, kok berani amat ya. Itu pun yang lain nggak berani negur. Mau nggak mau saya negur. Kalau memang dia memang nggak bisa ditegur, ya udah saya keluarin. Saya pikir gitu. Ternyata enggak, mereka langsung matiin rokok. Oke, ini dari Priyanto ya. Izin bertanya, maaf kalau tadi sudah pernah dijelaskan, apakah ada komunitas pecinta film yang melakukan diskusi, nonton bareng, atau membuat suatu acara bertema film? Ya, maksudnya di Singkawang kali ya. Menurut saya sih enggak ya. Mau dibilang pencinta film, setahu saya sudah termasuk maniak film gitu. Jadi dari kecil saya sering nonton film. Saya kan bukan dari akademi perfilman, tidak. Saya tidak pernah kuliah, juga tidak pernah sekolah tentang perfilman. Itu saya lakukan autodidak sendirian. Jadi untuk menemukan, ya saya rasa paling tim saya sendiri itu rata-rata maniak film, tim inti saya. Kalau untuk soal satu komunitas pencinta film, nah itu saya sendiri nggak merasa, belum ada sih. Oke, ini dari Ibu Lia Chang bertanya ya. Dari zaman dahulu, apakah tidak ada bioskop lokal di sana, Pak? Mungkin tahun 80-an. Ada, yaitu tempat di mana saya menayangkan film-film saya dulu. Itu bioskop lama yang sudah tidak dipakai, ada dipakai buat meeting room atau pokoknya tidak dipakai untuk penayangan film. Jadi waktu itu yang pertama adalah Meta Studio yang masuk ke situ. Terus kami mengikuti jejak, mencari pemilik studio. Jadi biasanya kita sewa, per satu kali sewa itu bayarnya berapa gitu. Jadi kita di sini apa adanya, ada AC masih bisa pakai, terus kursi juga masih ada, sisanya kamu atur aja deh gitu. Ada itu film dari zaman Wong Fei Hung kalau nggak salah. Oke, ini kita langsung minta Ibu Gray Susilo untuk bertanya secara langsung ya. Silakan Ibu Gray Susilo untuk bertanya kepada Mr. Lee alias Hernan ya. Halo. Itu belum dibuka ya. Belum dibuka. Masih di mute gitu. Ya, oke. Silakan Bu. Ya kan. Mr. Lee, saya Ya, tertarik di bagian salah satu sketsa filmnya itu yang tadi saya nonton. Pada waktu di salon itu siapa anak buahnya mau pulang, mereka salamnya yang saya tahu itu kan ala Muslim ya kalau di Jawa. Apakah di Singkawang itu juga semua rata begitu? Karena kan kalau Tionghoa di Jakarta nggak gitu. Enggak. Itu saya juga masih ingat, itu saya sengaja. Oh, sengaja. Saya sengaja.
Karena kadang saya menyeting satu adegan itu sesuai mood saya. Saya maunya begini, ya udah gitu. Soalnya di Singkawang kayaknya nggak ada deh itu salaman seperti itu, nggak ada. Jadi untuk sesuai, kadang ada sebagian udahlah ini nggak ngaruh ke film kan, ya udah pakai aja gitu. Improve di lapangan misalnya Bu. Kalau dari skenario tidak ada, skenario paling bye ya gitu. Tapi kadang akan terjadi improve di lapangan, improvisasi namanya adegan. Oke, terima kasih Mr. Lee. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ibu Gray yang sudah bertanya. Jadi untuk sesi ini kita dibuka umum, jadi peserta boleh langsung mengajukan pertanyaan ya. Jadi bisa langsung membuka mic atau mengangkat tangan, nanti ya akan dipersilahkan untuk bertanya. Jadi monggo. Maaf saya potong dulu, Pak Selim. Ini masih tadi Pak Aldian ada chat saya, masih ada yang belum saya jawab nih. Ya silakan aja jawabnya. Ada satu ya, yaitu pertanyaan ke-6, apa harapan Bapak untuk kedepannya? Harapan saya banyak sekali. Yang kemarin proyek kemarin itu saya anggap latihan. Dari situ saya bisa mengenal apa itu film, terus bagaimana cara mengolah film, dari proses pembuatan film, dan yang terakhir itu gimana caranya memasukkan film itu ke SS1. Itu nanti misalnya itu impian saya ke depan sih. Itu saja. Itu harapan saya. Apa harapan Bapak untuk ke depannya? Yaitu saya tetap ke depan saya tetap ingin terjun ke dunia film, tapi secara skala nasional. Itu aja. Oke, Mr. Lee ya, Bang Hernan ini ya. Jadi barangkali ya kelupaan satu kawan kita ya. Mungkin pandemi ya, corona ini ya. Bapak Gunawan apa ya? Yang kemarin hampir ya dia menayangkan filmnya terbaru di bioskop 21 itu ya. Ya Gunawan ya namanya, yang sutradara itu ya. Gunawan ya namanya ya. Yang pernah sutradara Libunku ya awalnya. Enggak. Oh bukan ya. Kalau cerita itu soal nama, dulu kan itu film sutradara saya sendiri. Tapi saya input menggunakan pakai nama teman, nama si Abun. Abun ya. Abun ya. Gunawan ya, Gunawan apa ya? Lupa. Iya. Sutradara juga. Iya, dia yang bantu saya gitu. Dia juga akhirnya bisa membuat satu film sendiri gitu. Ya, hampir tertayang terakhir kali saya bertemu dengan dia itu hampir menayangkan di 21. Cuma sayang mungkin karena pandemi jadi tak jadi ya. Oke, jadi ini cerita tentang ini, kita langsung ke peserta ya. Jadi peserta ini kita ini boleh langsung bertanya kepada Pak ini. Oke, ini kita persilakan kepada Pak Ardian untuk bertanya langsung kepada Mr. Lee ini ya. Silakan. Ya, terima kasih Pak Leo. Selamat malam Pak Hernan. Malam. Jujur ya, saya waktu tahun 2000 itu sempat ada orang sempat pesen ya sama Pak Leo kalau nggak salah ya, belasan film-film Singkawang yang dialek HK semua itu. Yang memang berkesan itu yang Jalangkung itu memang yang berkesan Jalangkung, walaupun ya mungkin secara kualitas memang nggak bisa dibandingkan dengan film-film layar lebar ya, yang dengan modal besar ya. Tapi saya salut kenekatannya itu, dan jujur ini unik ya, ini unik sekali. Sekian banyak etnis Tionghoa, subetnis Tionghoa di Indonesia itu, kenapa cuma orang HK Singkawang yang berani buat film gitu. Dan tadi kalau penuturan Pak Hernan itu bisa cuan gitu ya. Bisa untung dengan tiket masuk 1.500 perak. Itu. Jadi kayaknya juga mungkin perlu satu saat itu diadakan kayak semacam festival film HK kali ya, HK Singkawang ya.
memacu semangat teman-teman juga yang di Singkawang gitu. Ini boleh juga Pak Liun ya, harus menjadi penggagasnya ini sebagai sesepuh di sana. Saya sih mengharapkan supaya film-film ini bisa masuk ke layar lebar sih. Terima kasih. Ya baik, terima kasih kepada Pak Ardian yang sudah yang memberikan ini ya. Ini silakan Mr. Lee. Iya, mungkin ada sedikit misinformasi. Saya dengar tadi Pak Ardian mendengar bahwa tiket masuk berapa 1.500 perak. Enggak, itu cerita saya waktu masih kecil. Saya di bawah papa pergi nonton film Stephen Chow. Itu saya masih ingat film Stephen Chow yang judul apa 007 itu, kayak James Bond, tiruan James Bond gitu. Itu tapi lucu-lucu. Itu harganya 1.500 perak. Saya masih ingat itu. Kalau tiket saya yang kemarin itu variatif. Pernah di harga 20, 25 juga pernah. Itu harganya antara 20 sama 25. Dan itu pun untuk hari Minggu, Sabtu itu semuanya harganya sama gitu. Yang penting lu mau nonton udah gitu. Oke, tapi kalau untuk biasa untuk sesi penayangan film itu memang tidak pernah rugi. Untuk bisa tercover biaya sewa sama biaya operasional untuk yang tukang bersih-bersih, yang tukang jual tiket. Tapi keuntungan yang real itu bisa kita dapatkan waktu pencetakan DVD. Itu pun launchingnya cuma 1 hari. Misalnya hari ini kita launching, besok yang tukang bajak di Jakarta ini udah sering nih. Pokoknya hari ini gua launching, besok Jakarta sudah ada. Itu termasuk pahitnya itu. Jadi setiap kali kita promosi sama penjualan itu cuma 1 hari. Kita cetaknya 2.000 jual habis ya udah. Yang kedua, yang cetakan yang kedua kadang kita nggak berani karena film-film bajakan yang seharga 6.000 di pasar itu udah menjamur di situ. Pontianak mana-mana ada, kita tahu. Itu sakitnya di situ. Jadi misalnya kita nggak punya cuan yang maksimal, walaupun sebenarnya tidak setimpal dengan orang-orang yang sudah mengenal kita. Begitu banyak orang yang mengenal itu sampai pelosok desa-desa kampung sekali itu orang tahu. Tapi penjualan kita di mana gitu? Apa yang mau dibanggakan? Tidak ada. Dan kalau untuk soal karya film, saya tidak pernah bangga film saya bagus, tidak ada. Cuman yang mereka senang ya udah gitu kan. Oh, jadi saya punya teman gitu kan. Ada yang bilang, ada fans minta tanda tangan segala macam. Saya bilang enggak, saya belum ke situ. Saya bilang tunggu nanti saya sudah punya BMW. Nah, udah, oke, di situ saya baru jadi selebriti. Itu saja sih yang misalnya pemikiran saya seperti itu. Jadi yang kemarin itu saya anggap itu semua latihan gimana cara membuat film, dan itu pun semuanya saya tidak pernah puas. Kenapa? Bikin satu film kadang sampai 6 bulan itu tidak efektif sekali. Kenapa? Karena ada sebagian pemain film yang saya pakai itu ada penjual bakmi, ada yang tukang jaga toko, jadi mesti nunggu lu ada waktu baru bisa syuting gitu kan. Kenapa? Kalau enggak kita cari pemain lain, saya bayar gitu kan. Jadi cost saya makin tinggi. Ada sebagian yang menawarkan diri, saya mau ikut main tapi nggak usah bayar, nggak apa-apa. Nah, karena kita juga bayar walaupun satu adegan cuma 70.000. Nah, nanti ada action tambah lagi 100.000 gitu. Oke, baik. Jadi ini ada Ibu Eca ya. Jadi Ibu Eca ini barangkali ada untuk menyampaikan sesuatu tentang film yang ada di Kota Singkawang. Yang monggo Ibu Eca, silakan. Ya, halo Mr. Lee, salam kenal. Salam kenal Bu Eca. Salam kenal juga buat Pak Liu. Aku mau mengapresiasi aja sih, rasanya walaupun tadi aku nonton sebetulnya belum bisa terlalu nyimak, dan aku belum tahu kalau ada di YouTube gitu. Jadi nanti aku akan nonton di YouTube dengan lebih kusyuk gitu, karena tadi lewat Zoom memang suaranya tidak terlalu jelas gitu, agak terpatah-patah. Iya pasti. Jadi belum bisa benar-benar kusyuk gitu nontonnya, tapi tadi sudah membookmark, udah tautan di YouTube-nya, jadi nanti aku akan nonton. Aku sangat mengapresiasi yang dilakukan
Mr. Lee dan teman-teman filmmaker di sana dan juga sebagai penggemar film gitu, karena aku ngebayangin seringkali orang berkarya masih lumayan terkait gitu dengan misalnya pusat di Indonesia kan berarti Pulau Jawa atau Jakarta gitu. Aku pernah misalnya menjadi juri lomba film gitu, dan film dari daerah kemudian berusaha untuk bergue elu gitu supaya menjadi seperti Jakarta, katakanlah seperti itu. Atau sebaliknya gitu ya, gimana filmmaker dari misalnya kota-kota besar kemudian membayangkan situasi di suatu daerah atau suatu lokal gitu, yang kemudian sebenarnya perspektifnya adalah perspektif dari yang kota dalam tanda kutip gitu ya, yang pusat ini gitu. Dan itu kenapa aku sangat mengapresiasi karya teman-teman di sana, karena teman-teman di sana menciptakan narasi atas identitas teman-teman sendiri, atas apa yang kalian maknai dan hidup keseharian di sana seperti apa gitu. Jadi rasanya menyenangkan sekali bisa tahu ada perspektif yang berbeda gitu dari misalnya film-film yang selama ini ditonton aku sebagai orang di Pulau Jawa, katakanlah seperti itu gitu. Jadi dan aku sangat salut juga dengan militansinya Mr. Lee yang begitu lika-liku gitu ya dalam berkarya, termasuk juga mendistribusikan bahkan memutarkan karyanya gitu ya, di saat filmmaker lain mungkin hanya membuat film saja, nanti karyanya ada distributornya, ada eksibitornya yang memutarkan film gitu, tapi Mr. Lee menggarap semua dari hulu sampai ke hilir gitu. Jadi itu luar biasa militansinya, sesuatu yang mungkin aku udah lama tidak mendengar soal itu gitu, yang makanya tadi aku nanya juga soal bagaimana di sana budaya menontonnya gitu. Karena aku penasaran gitu, apakah di sana bioskop itu hanya ada bioskop jaringan besar saja, atau justru bioskop lokal yang walaupun bangunannya mungkin tidak semewah bioskop jaringan nasional tapi tetap laku, atau mungkin budaya seperti layar tancap gitu berkembang di sana. Aku makanya penasaran sekali gitu. Tapi dengar tadi cerita dari Mr. Lee gimana orang berbondong-bondong menonton gitu ya, walaupun kemudian sempat ada yang di salah satu karya mungkin tadi ya, mudah-mudahan aku nggak salah nangkep, yang gimana publik kemudian meresponnya tidak terlalu positif gitu yang kayaknya di karya awal kalau nggak salah ya, mudah-mudahan aku nggak salah nangkep tadi. Tapi menurut aku bagaimanapun akhirnya film itu menjadi bahan diskusi gitu ya, melemparkan semacam wacana ke publik gitu, terlepas dari bagaimana masing-masing penonton membacanya atau menikmatinya, seleranya atau tidak gitu ya, tapi bagaimana film itu diterima oleh publik yang seperti apa ya. Aku mau bayangkan film ini bisa jadi semacam cermin gitu ya. Saya menonton lokalitas saya sendiri gitu ya. Aku membayangkan itu pasti menyenangkan gitu ya, dengan tidak selalu disuguhi oleh sesuatu yang dari pusat, dari kota besar, katakanlah seperti itu. Mungkin itu. Makasih. Oke, makasih Bu Echa. Jadi ini untuk Bu Echa ya. Jadi apa masukan kritikannya untuk film-film yang ada di Kota Singkawang, Bu? Ya, tanggapannya lah Bu ya terhadap film-film, saran-saran, kritikan yang filmnya itu ya mungkin untuk ke depan mungkin lebih baik lah. Gitu. Silakan Ibu Echa. Wah, tadi karena aku nontonnya belum kusyuk, aku bingung juga sih ya, harus ngasih kritik apa. Tapi mungkin aku membayangkan sih kalau filmnya sangat terkait dengan suatu lokal gitu, suatu misalnya etnisitas tertentu gitu, dengan identitas tertentu, mungkin hal yang sering kali dilakukan oleh para filmmaker adalah yang mungkin riset yang mendalam gitu ya. Kadang-kadang kita kan sangat dekat dengan suatu
kebudayaan, suatu identitas. Kadang-kadang kita butuh mengambil jarak dari itu untuk kemudian menyadari apa sih yang sebenarnya kebiasaan yang selama ini saya lakukan tapi itu misalnya tidak saya sadari, atau hal-hal semacam itu gitu. Dan hal-hal yang detail-detail seperti itu menurut aku sangat menarik sih kalau bagi aku sebagai penonton gitu, karena ingin melihat perspektif berbeda, kebiasaan yang berbeda, hidup keseharian yang berbeda juga. Dan itu buat aku sangat katakanlah edukatif gitu. Mungkin itu. Baik, Bu Ica, terima kasih banyak ya atas tanggapannya, sarannya, juga masukannya, terus apresiasinya. Oke, untuk selanjutnya mungkin bisa ini untuk Pak Eko tadi ada bertanya, cuma mungkin ada yang perlu disampaikan oleh Bapak Eko. Ya, monggo Pak Eko, silakan untuk memberikan tanggapan dan ini. Terima kasih Pak Eko. Oke. Monggo. Ya, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar, ya, silakan. Oke. Baik, sama seperti yang disampaikan oleh Eca, saya sangat mengapresiasi dari filmmaker Mr. Lee bahwa ya memang ini menjadi satu pengetahuan baru ya bagi kami, bahwa di Singkawang itu ternyata di tempat yang tidak ada jaringan bioskop nasional, ada semangat-semangat yang tidak kita ketahui, ada semangat-semangat yang mau menciptakan, ya seenggaknya bisa dibilang filmmaker lah ya, seperti itu. Kami sangat mengapresiasi lah para orang-orang yang di Pulau Jawa ini. Sama juga seperti yang barusan disebutkan, mungkin bagaimana ya, kita itu butuh pengalaman, butuh pengetahuan baru tentang bagaimana sih kondisi Singkawang, apa saja sih yang menjadi problematikanya, sebagaimana apa saja sih kesehariannya, karena kita nggak pernah dapat dari filmmaker yang asli Singkawang gitu. Itu aja sih yang saya mau sampaikan. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Eko ya, sebagai dosen seni ya Pak ya. Terima kasih atas masukannya, sangat bermanfaat bagi ya nanti ke depan ini. Oke, kita mungkin berikutnya ya, mungkin ada yang mau memberikan tanggapan. Gimana dengan Pak Krisna Harimurti? Ya, kita persilakan. Monggo Pak Krisna untuk memberikan tanggapan juga atau pertanyaan atau gimana juga. Monggo Pak. Halo. Saya cuma ingin bertanya sebetulnya kalau di Singkawang sendiri terinspirasi cerita-cerita kayak gimana sih? Mungkin dari kehidupannya yang sederhana gitu. Karena kan mungkin masyarakatnya cukup identik gitu. Terima kasih. Oke, silakan Mr. Lee ya untuk memberikan tanggapannya. Kalau untuk itu mayoritas untuk tipe penontonnya itu seperti yang saya cerita tadi sebelumnya, mereka lebih sebenarnya sama ya. Saya melihat di semua wilayah itu sama. Kita orang Asia itu rata-rata lebih ke inspirasi, sesuatu yang gampang dicerna itu. Karena saya sudah pernah membuat film yang bau-bau kayak thriller, itu mereka nggak suka, kayak bau-bau darah, kekerasan itu enggak. Coba kita lihat aja di Facebook contoh-contohnya itu film-film inspiratif itu semuanya laku banget, itu sampai 1 juta view berapa hari. Itu saya sendiri kaget gitu loh. Jadi kan teman saya juga, tim lama saya juga dibilang kemarin yang lu bikin film di buku itu kenapa bisa booming ya? Karena ada tangisannya, ada kasihannya. Padahal kan ya itu misalnya kayak film-film yang simple gitu. Adegan-adegan simple, pengemis kasih makan, yang nggak punya makanan kita kasih makan gitu kan. Jadi mereka lebih ke situ gitu. Itu menurut saya. Kalau misalnya, tapi kalau mau
katakan untuk penonton lain tidak ada, itu tidak mungkin juga. Misalnya nanti ada film-film Marvel itu semuanya pasti penontonnya ada lagi. Jadi semua tempat itu pasti ada tipe-tipe penonton. Tapi untuk mayoritas ya, saya rasa ya pasti lebih ke drama sih, drama-drama kehidupan sehari-hari, inspiratif. Dan kalau misalnya mau diukur secara bioskop untuk kondisi sekarang, saya nggak berani jamin ya. Misalnya tontonan secara online gratis, jadi bisa aja lebih ramai. Kalau bayar itu beda lagi. Saya mesti punya waktu ke situ, saya mesti bayar lagi, saya mesti ngajak teman lagi. Itu saja sih menurut saya. Kalau memang mau mempromosikan suatu film ke Singkawang, itu pasti ya film-film drama. Ya, makasih. Baik, Pak Krisna, ada yang mau disampaikan lagi ya? Oke, terima kasih atas pertanyaan dari Pak Krisna Harimurti. Terus, saya boleh bertanya nggak ya kepada Mr. Lee ya? Ya, silakan. Ya. Silakan, Pak. Terima kasih ya kepada Mr. Lee. Ini saya juga mengapresiasi beberapa waktu yang lalu ada kawan juga ya pernah ini terutama Pak Ardian, Bu Lia pernah menitip saya ya beberapa waktu lalu memberikan VCD Libenku. Jadi ngomong-ngomong pernah menerbitkan ya mengeluarkan VCD ya. Jadi apakah VCD itu dibajak gitu? Ya, mungkin saking ini lagi booming, jadi banyak pembajak gitu. Jadi sehingga mereka mengcopy terus menjual kembali gitu. Ya, ini pertanyaan dari saya. Sudah. Oh ya, oke. Ya, seperti yang saya cerita tadi, kronologinya itu saya sudah cerita juga. Hari ini saya launching, saya promosi secara online. Tanggal sekian-sekian akan di-launching penjualan DVD. Siapa mau beli segala macam. Nanti kita drop juga ke DVD-DVD yang kita kenal. Itu pun kita jualnya secara cash ya, ke toko-toko. Dan ada sebagian yang sudah kita kenal ya, namanya sudah rekan bisnis gitu kan. Ya udah kita titip aja gitu kan. Itu bukan lagi ada, itu hampir semua. Tapi jujur aja ya, kalau untuk promosi film bajakan, DVD bajakan itu paling bagus. Jujur aja. Jadi ada positifnya. Positifnya itu kita menjual. Saya mendistribusikan sendiri DVD. Saya tidak punya tim. Gimana saya mau menyebarkan DVD secara serentak? Itu misalnya sekarang saya cetak 1 juta DVD keping. Itu butuh modal besar, terus saya mesti punya orang di mana-mana gitu kan, misalnya begitu. Jadi kalau misalnya dengan adanya DVD bajakan, mereka menjual dengan harga 6.000. Dan misalnya contohnya paling dekat aja Pontianak aja saya nggak mampu cover sana. Di pasar-pasar di sana semuanya jual DVD bajakan semuanya. Tapi kalau untuk misalnya efek positifnya apa? Kalau misalnya gua pengen ngetop itu cepat sekali. Jadi mereka membantu promosi. Semua tempat ada. Pasti ada yang tanya, DVD kamu udah sampai Sintang belum? Saya nggak ke sana. Saya nggak punya kos buat orang promosi di sana. Saya juga nggak sempat ngatur sampai ke sana. Kenapa? Karena kerjaan saya banyak. Di tim itu saya mesti mengeluarkan ide karena mereka lebih percaya kalau ide saya bisa jual gitu kan, jadi bisa laku. Karena kita bikin film itu nggak bisa sembarangan. Mereka juga berharap saya bisa dapat cuan, saya dapat makan. Jujur itu dulu memang profesi penghasilan utama waktu saya di umur 20-an. Jadi misalnya saya mesti buat film, saya mesti mencari ide dan terus mencari porsi yang sederhana, merangkum satu film dalam bentuk skenario. Saya mesti mencari karakter seperti ini, membuat karakter, membuat adegan, dialog, semuanya detail semua sampai ke pemasaran. Saya nggak kuat, saya bilang ini gimana sih, harusnya ada yang bantu pemasaran gitu kan. Ya begitulah, kadang sulitnya itu, dukanya di situ. Saya jadi kerjanya merangkap sampai ke pemasaran. Saya nggak mau. Misalnya kan gini, kita bikin film,
saya bikin film, udah jadi DVD, tapi saya pasarin sendiri door to door. Bayangin, saya sampai ikut pemasaran. Ya karena saya bukan mikir, wah saya jadi artis, saya nggak mau, ngapain saya jualan gitu kan, gengsi gitu. Enggak, karena kita mikir kita mesti dapat duit dari situ buat produksi terus gitu. Tapi arahnya kemana kita nggak tahu, nggak ada yang arah, tidak ada produser yang kamu harus gini-gini. Nah nanti kamu jadwal buat ini nih, kamu harus misalnya sering-sering live biar kamu tuh makin hangat gitu, eksis. Nggak ada. Jadi semuanya saya kerjakan sendiri. Itu sakitnya tuh di situ. Udah gitu waktu kebuang sekitar berapa tahun itu, dari umur 20-an sampai hampir 30. Udah itu aja. Baik, Mr. Lee ya. Jadi waktu sudah 20.04. Jadi oh ya, masih ada bertanya lagi ya dari Ibu Echa ini. Jadi kita ini ya bertanya, gimana pendapat Mr. Lee sebagai filmmaker Singkawan dengan perubahan zaman di era VCD dan bioskop, kemudian jadi era internet termasuk YouTube. Apakah Mr. Lee optimis dengan perubahan era ini? Apalagi ini berarti semua orang bisa berkarya dan membagikan langsung film-filmnya. Ya silakan, Mr. Lee. Sebenarnya saya pribadi, kalau untuk tanggapan perubahan zaman, misalnya dulunya jual DVD, sekarang nggak bisa lagi gitu kan. Ya menurut saya sih itu oke-oke aja sih. Oke-oke aja. Jadi sekarang misalnya video itu kayak TikTok misalnya, itu jadi apa, makanan sehari-hari. Itu bisa jadi sesuatu yang gimana ya? Jadi gampang diakses gitu kan. Dulu kan mesti beli DVD. Ya, kaset lu jual di mana gitu. Gua belum nonton loh, padahal udah lama kan. Habis kasetnya habis di sini gitu. Itu kesulitan mencari karya. Sekarang kita bisa akses melalui YouTube. Itu sebenarnya lebih gampang, lebih bagus juga untuk apa? Untuk diakses gitu, lebih gampang gitu. Sebenarnya menurut saya sih lebih bagus. Kenapa? Karena dulu bikin film jual DVD dibajak. Sekarang kalau misalnya masukin ke YouTube nggak bisa dibajak. Misal saya yang pertama mendaftar itu orang lain meng-re-upload itu saya bisa tahu ada notif gitu. Nah terus untuk copyright-nya tuh udah mantap sekali. Penjualan film apakah di kayak OkFlix, ada Netflix, nah itu sebenarnya semuanya sudah diprotek gitu. Sebenarnya lebih bagus. Dan saya tidak suka kalau cerita bajakan-bajakan dulu kan kita udah nangkep orangnya, udah laporin ke sana ke sini, nggak ada tindakan, udah. Jadi sekarang lu pada tutup udah gitu kan. Itu aja sih. Baik, Mr. Lee ya. Jadi ini mau lanjut, ini jam 0:20.06 mau lanjut atau lanjut lagi? Atau ini sampai di sini ya. Jadi ini ada pertanyaan dari saya lagi. Jadi saya mau tanyakan kepada Mr. Lee, apakah sekarang ini ya, saat ini masih ada membuat film ya, gitu ya? Enggak. Saya udah sekitar 6 bulan yang lalu udah nggak aktif. Bukan. Dari tahun 2019 terakhir bikin film Libunku 4 itu sudah nggak ada. Kalaupun ada itu pun cuman iseng-iseng aja, video-video konten-konten yang pendek-pendek, durasinya cuma sampai 3-5 menit di akun YouTube. Itu pun sudah jarang sekali. Soalnya sekarang posisi saya sibuk di bidang lain. Iya. Jadi kita lanjutkan lagi sampai jam 20.30 ya. Jadi untuk pertanyaan silakan aja, ini bagi teman-teman yang mau bertanya boleh langsung ya. Ya mumpung Mr. Lee juga ada di sini ya.
mengenai santai aja saya. Ya, santai aja ya. Jadi ngobrol-ngobrol saya tertarik juga dengan film-film lokal. Ya, kalau sosial film lokal. Dapat teman baru itu. Soalnya dari bahasa yang digunakan itu sangat akrab ya, bahasa kita sendiri ya, dialek mungkin sendiri. Iya, mungkin Pak Selim mungkin tanya kenapa tidak bikin film lagi kan? Sebenarnya banyak sekali orang bertanya seperti itu. Kenapa? Karena jujur aja saya bekerja, saya punya satu usaha. Saya usaha di perdagangan internasional. Jadi kayak saya baru belajar ya, baru belum gimana profesional. Saya ngirim barang ke luar negeri gitu, jual-jual ya eksportir lah misalnya. Itu kerjaannya sangat misalnya butuh perjuangan gitu. Jadi banyak stresnya, banyak keseriusannya, tidak bisa. Jujur aja dulu saya bisa membuat film karena saya humornya tinggi dulu. Jadi dikit-dikit bercanda, dikit-dikit iseng. Jadi untuk kondisi sejak berapa tahun yang lalu, dari sejak berapa tahun yang lalu sampai sekarang itu saya misalnya bahkan mau hahaha gitu aja udah susah. Makanya kadang saya nonton film-film komedi saya ketawa, jadi tersenyum atau merasakan feel-nya kembali. Jadi saya berharap ke depan kalau memang masih mau terjun ke dunia film itu mesti ada feel-nya. Kita sebagai penulis skenario itu mesti ada feel-nya. Contohnya saya sebelumnya saya pernah membuat penulis cerita-cerita yang unsurnya kasihan atau iba gitu kan, ada unsur-unsur yang membuat merasa Misalnya kita kalau membuat satu skenario itu mesti disertai dengan perasaan. Jadi kalau saya sendiri merasa itu tidak bagus, ya udah penonton udah pasti, saya berani jamin ini penonton saya, film saya sendiri, itu pasti mereka nggak ngaruh gitu loh. Itu aja. Baik. Ya, ini dari Misteri sudah menjelaskan panjang lebar, jadi kita buka sesi lagi untuk bertanya langsung. Ini Bun Saukong ya. Coba mau bertanya sebagai orang Singkawang ini kepada Misteri, silakan monggo. Bapak Bun Saukong. Ya. Halo. Ya, silakan. Ya, belum ada pertanyaan lagi. Ya. Ya, tadi hanya tanya tentang bagaimana kondisi psikologis ya ketika ditangkap. Bukan ditangkap, dijemput ya 1x24 di kantor polisi ya. Jadi itu kan bukan kriminal ya, Mr. Lee ya. Oke ya. Oke, terima kasih kepada Bapak Saukong. Jadi ini himbauan sama petunjuk gitu. Jadi untuk memperbaiki ke depan ya gitu ya. Jadi mungkin ke depan sudah ada sensor dan lain sebagainya ya. Ya, karena kan alasannya seperti ini. Kalau tidak ada sensor, itu bisa aja kamu mengajarin hal yang nggak bagus kepada publik. Bisa aja mengandung unsur sara. Ternyata semuanya tidak ada. Cuman ada satu yang melanggar, itu yaitu merokok, adegan merokok. Karena film yang next berikutnya itu saya masukin ke sensor semua. Cuman pernah satu film yang benar-benar di-cut sama itu LSF. Dia bilang itu ada adegan asap gitu, keluarin asap gitu, itu dipotong cuma 9 detik. Saya masih ingat itu. Itu saja sih. Yang lain tidak ada melanggar. Soalnya saya sebelum terjun ke situ saya sudah was-was itu kan. Kita tidak boleh ada ujaran kebencian dan segala macam sara. Saya nggak mau itu. Barangkali Bapak Ardian masih mau menambahkan atau bertanya. Silakan Bapak Ardian. Monggo. Ya, enggak sih, cuma ya kesan pertama waktu itu tahun berapa ya, waktu ketemu sama Pak Leo langsung ngobrol-ngobrol juga, terus ada film ya, film ya mungkin yang Pak Bidin buat ya pertama kali ya, itu tuh, terus udah gitu saya jadi penasaran berapa banyak sih sebenarnya film-filmnya gitu, ternyata itu hampir puluhan ya kalau kita mau hitung ya. Yang durasinya pendek sampai durasi panjang itu puluhan ternyata. Kreativitasnya orang-orang Singkawang, kota kecil dalam artian ini nggak begitu dikenal oleh seperti tadi Ibu Eca katakan lebih ke arah fokus Pulau Jawa gitu. Itu buat saya kaget. Makanya kan sempat bilang tanya-tanya banyak teman, banyak yang nggak tahu loh sebenarnya bahwa Singkawang itu buat film dan produktif.
Itu menarik buat saya sendiri sih. Jadi kalau untuk buat penelitian juga boleh sih sebenarnya. Dibuat penelitian kenapa sih? Itu sih yang buat saya dari dulu tertarik sampai sekarang. Makanya seminar ini kan dimasukkan unsur film Singkawang kan. Kenapa nggak masukkan unsur film-film yang lain? Karena kan nggak ada. Saya nggak pernah dengar orang istilahnya orang Tio Medan atau orang misalnya Hokjan Medan buat film dengan dialek bahasanya sendiri gitu. Cuma yang ada itu adalah di Singkawang. Film-film Tionghoa yang lainnya rata-rata kan dialeknya dialek bahasa daerah kan, entah bahasa Jawa campur dengan bahasa Mandarin seperti filmnya Aryani. Itu sih membuat saya menarik itu, dan hebatnya bisa ditonton orang. Nah, pertanyaannya untuk Pak Hirman nih, itu mayoritas penontonnya orang HK Singkawang, ada nggak dari non HK-nya sebagai penonton atau penikmatnya? Ada. Ada ya, Pak ya? Ada. Soalnya saya bertemu langsung sama penonton yang non Tionghoa itu. Sampai di waktu syuting-syuting di gereja juga ada. Juga dari jauh, kamu Libunku ya gitu. Ada yang non Tionghoa. Itu menarik sih. Bisa diterima ya. Itu menarik. Ibu Dewi mungkin mau bertanya, atau Ibu Grey mau kasih komentar. Saya itu baru hari ini tahu. Dan itu saya merasa bego banget sih, gue nggak tahu sama sekali ya. Padahal saya berkecimpung di desain, tapi saya tidak pernah tahu sama sekali. Saya waktu Pak Ardian nanya-nanya mengenai film buatan lokal gitu kan, tapi yang di daerah, saya cuma teringat satu yang diceritakan oleh adik saya, itu di Bagan. Tapi itu pun bukan film ternyata. Dia cuma nayangin live show karaoke di kotanya, atau ada kondisi jalan raya di Bagan gitu. Itu 24 jam di shoot gitu aja, tapi disiarkan di Jakarta. Ya kan, di daerah Teluk Gong itu mereka ada tuh tarik kabel itu. Yang saya tahu cuma itu doang. Ternyata ya memang tidak ada, dan saya sangat kaget bahwa ternyata bagus sekali, dan saya sangat apresiasi kegiatan Mr. Lee ini, dan saya berharap jangan patah semangat, jangan patah karang gitu kan. Kita sudah punya Ibu Aisyah di sini mungkin ya, terus kemudian Pak siapa tadi barusan, Pak Krisna juga, atau siapa yang lain-lain yang memang berkecimpung di film. Kalau saya sih memang bukan di film langsung kan. Tapi saya yakin dengan tambahan misalnya dengan acara-acara seperti ini, bantuan-bantuan itu kan pasti akan datang untuk Mr. Lee untuk nanti di tayangan atau produksi-produksi masa mendatang. Jangan sampai putus lah. Iya, ayo. Terima kasih Bu Gracia. Baik, masih ada yang mau menambahkan? Mungkin Ibu Dewi Hartati, ya monggo Bu, untuk memberikan pertanyaan atau ya kritikan atau masukan gitu. Monggo Bu. Ya, selamat malam. Terima kasih. Jujur ini pertama kali ya saya baru tahu. Jadi benar-benar terima kasih sekali sudah diberikan sesuatu yang baru. Saya benar-benar kaget juga baru tahu itu ya. Terus karena tadi juga dikasih tahu link YouTube ya, jadi udah mulai ini yang harus saya lihat nih, sudah harus saya tonton, saya lihat, dan ini juga perlu diberikan juga banyak ini ya, harus diperkenalkan juga gitu loh ke banyak pihak, sehingga ini juga bisa yang tadi sudah Pak Ardian katakan ya, bisa jadi bahan penelitian juga, pengembangan. Jadi masing-masing dalam bidang-bidangnya masing-masing ini bisa menyumbangkan ya. Kalau misalkan kita melihat dari saya kan dari studi sinologi gitu ya, bagaimana dengan melihat film-film ini juga mungkin bisa memberikan pemahaman, kemudian pengetahuan yang baru, dan ini benar-benar memberikan pengetahuan baru buat saya, dan saya pastinya akan bercerita tentang hal ini juga kepada
mahasiswa-mahasiswa saya ya. Jadi terima kasih sekali Mr. Lee dan juga grup budaya Tionghoa yang sudah banyak memberikan pemahaman-pemahaman budaya Tionghoa di Indonesia. Saya sangat berterima kasih. Terima kasih. Malam. Baik Bu Hartati, Bu Dewi Hartati, terima kasih atas apresiasi dan masukannya sangat baik sekali untuk ini ya. Oke, jadi ini pertanyaan lagi nggak? Iya boleh, silakan Bu Gre, monggo. Kalau tadi Pak Ardian nanya ada nggak orang non Tionghoa yang datang menonton, kalau saya mau tanya ada nggak orang Pontianak atau kota-kota sekitar benar-benar datang gitu dari jauh untuk menonton? Ada. Sejauh itu, apa? Pontianak. Dia orang ya Pontianak. Saya kan tayangnya di Singkawang, itu juga film tayangan perdana, film di Bunku. Mereka menonton trailer yang dibagikan secara BBM broadcast gitu kan. Udah itu yang main film kamu ya? Ya, mereka dari Pontianak gitu kan. Bagus, saya lihat trailernya lucu gitu kan. Udah belum nonton filmnya dia udah ngomong kayak gitu kan, nggak tahu deh. Itu dari Pontianak. Oh, terus kemudian apakah kayak pertanyaan tadi Ibu Eca bahwa ini apakah pada waktu persiapan pembuatannya skenarionya itu melibatkan riset atau pas awal skenarionya hanya agak kasar aja poin-poinnya nanti kita akan begini baru nanti pas actionnya baru kita reshape gimana Pak? Saya detail. Saya kalau detail itu secara bahasa dan catatan menurut saya. Jadi saya nggak tahu cara pembuatan skenario yang sesuai dengan teori, dengan sesuai yang dipakai secara profesional. Saya tidak tahu. Saya cuma punya catatan untuk misalnya untuk pemain dan dialognya sudah tersedia di situ. Tapi untuk emotionnya, untuk karakternya itu semuanya saya jelaskan secara lisan dan semua saya jaga per frame. Per detik itu semuanya saya kontrol. Jadi ngomong seperti apa saya ajarin semua. Jadi kalau untuk skenario itu kadang sekitar 70% udah bisa. 70% udah bisa. Yang penting kita catat dulu semuanya di itu. Dan breakdown-nya itu sama tim inti aja. Paling 2 sama 3 orang asisten. Dan setelah itu untuk persiapan syuting semuanya improve di lapangan. Jadi misalnya saya kerjanya berat banget. Biasa syuting untuk belum untuk kepuasan saya sendiri ya. Ini saya bikin film itu rata-rata saya nggak mau nonton. Tadi waktu nobar aja saya udah ketawa sendiri. Ini filmnya lambat sekali. Ini kurang, itu kurang, ya udahlah gitu. Udah jadi. Baik. Gimana Ibu Gre? Sudah? Oke, ya terima kasih. Makasih kepada Bu Gre. Jadi ada pertanyaan dari Bapak Ardian juga sekaligus juga pertanyaan dari saya ya. Pas kebetulan gitu. Jadi apakah Pak Hernan ini belajar membuat film secara otodidak? Dan saya juga pertanyaan dari saya juga. Kalaupun otodidak atau pertanyaan dari saya, apa pernah ikut diklat sebagai sutradara atau gimana? Ya silakan. Ya, ini yang saya mau itu. Kalau saya cerita ya, moga aja bisa dapat intinya kayak gimana. Saya secara otodidak. Sebenarnya film itu, kalau penjelasan film menurut saya ya, film itu sesuatu yang simple sebenarnya. Cuman kenapa kadang melibatkan banyak orang? Karena kita satu pikiran, satu feeling itu enggak untuk membuat satu film itu kerjanya sangat berat dan memakan waktu yang panjang. Kalau kita kerjanya, misalnya saya sebagai otak penggerak sendiri, misalnya contohnya nih, sebenarnya mau buat film itu simple. Kita kayak membuat satu rumah, desain satu rumah. Jadi ada pintunya, rumahnya itu yang pertama itu tipe. Misalnya kita buat rumah itu tipe apa gitu. Tipe apa ya bersangkutan dengan tema. Misalnya kamu temanya apa nih? Tema horor misalnya. Horor kan, horor sasarannya ke siapa gitu kan, target marketnya harus ada. Misalnya kemarin gua bikin film
13 hari. Itu film horor. Itu film yang paling murah itu saya buat modalnya cuma 5 juta sebelum tayangan. Saya sehari bisa buat 5 adegan. Satu hari 5 adegan itu udah banting tulang itu. Film itu saya buat sehari 5 adegan. Semuanya skenario sudah oke. Target marketnya ternyata berhasil. Penayangan selama 3 apa 5 kali itu banyak sekali penonton cewek, ABG anak-anak sekolah itu. Memang itu targetnya memang untuk buat anak-anak cewek gitu. Tapi ternyata banyak juga yang cowok yang nonton gitu. Oke, karena pemahaman tentang film itu ada kumpulan adegan circle. Makanya ada plot twist yang disukai. Misalnya nih kayak film-film Hollywood misalnya kan itu banyak sekali plot twist ya. Yang ternyata temannya sendiri adalah orang jahat misalnya. Itu circle. Sebenarnya kita rangkum satu kejadian itu sebenarnya berdasarkan adegan. Makanya kenapa di YouTube itu banyak sekali adegan-adegan yang saya sukai, adegan yang paling saya minati. Ada potongan video, adegan di menit pertama, ada yang di tengah, ini adegan yang sangat inspiratif, atau ada adegan dialog yang bagus. Sebenarnya film itu tidak terlalu untuk proses pembuatan pemahamannya itu tidak terlalu susah. Cuman yang paling susah itu gimana caranya film saya bisa diterima sama orang lain. Itu saja sebenarnya. Jadi menurut saya ini bagus nih, tapi orang lain menonton tidak suka gitu. Dan gimana kita kadang kenapa saya bilang kalau ini pemahaman film menurut saya, karena sebagian saya buat film itu idenya cuma satu adegan. Misalnya nih, contohnya film Libunku yang tadi yang kita nonton bersama itu ide buat ceritanya itu sebenarnya cuma satu adegan, itu yang saya hadapin, saya ngalamin sendiri secara itu di dunia nyata. Saya kan waktu itu makan sama teman kan. Terus katanya mau diet gitu kan, mau diet ya udah, jadi ada sebagian makanan misalnya dipindahin ke porsi saya gitu. Dari situ saya sudah bisa buat satu film. Ceritanya seperti ini, kita kaitkan aja. Itu kan sebenarnya tinggal dikarang aja. Misalnya, kamu pengen diet kenapa? Karena pengen ikut kontes misalnya. Nah, terus berarti kamu ada nanti orang yang terlibat dengan satu tokoh utama. Relasinya apa? Nah, terus si tokoh ini statusnya apa? Dia nggak punya orang tua, dia seorang yang nggak tahu tiba-tiba muncul di itu, berkenalan dengan bapak dan ibu angkatnya. Terus apa yang dilakukan? Ternyata dia mencuri, asal usulnya dia mencuri, perkenalan itu dari dia mencuri mangga. Itu sebenarnya di setting aja sih. Statusnya siapa, dan kemudian misalnya saya mau membuat film Libunku 5 itu saya bisa aja saya membuat saya bisa menceritakan kembali ternyata dia asal usulnya dari anak orang kaya yang terbuang misalnya, itu semuanya bisa kita setting, itu nggak susah, itu tinggal di setting aja. Ini ternyata ini siapa, ternyata ini belum meninggal, nanti tiba-tiba muncul lagi. Jadi skenario itu kadang bisa berubah. Saya sendiri ya, saya mengamati film yang ada di film-film Hollywood itu juga ada sebagian film yang tidak ditayangkan. Adegan sudah di-shoot tapi dipotong. Adegan yang terbuang padahal itu tidak ada kekerasan, tidak ada apa-apa, tapi ada sebagian adegan yang dipotong, nggak dipakai gitu. Jadi menurutnya ini lebih bagus. Jadi saya merasa saya bisa membuat film secara otodidak, walaupun tidak maksimal, walaupun secara color grading, ya secara teknikal itu misalnya komputer saya nggak support, saya mesti beli aplikasi yang seperti ini, harganya segini, enggak. Tapi kalau secara pembuatannya itu sama, kita membuat film, itu ada perkenalan tokoh, udah pasti, misalnya ini orang jahat, kenapa dia jahat, sejahat apa dia, kita rangkum semua, itu kita tinggal menyampaikan dengan adegan-adegan. Jadi setiap tokoh itu pasti ada adegannya, wataknya seperti apa, orangnya ceroboh, karakternya seperti apa.
dia ngomongnya seperti apa, kebiasaannya seperti apa, itu semuanya tinggal disetting aja sih. Itu pemahaman film itu nggak terlalu susah. Bisa aja saya cerita, saya sekarang cerita sendiri, mengada-ngada. Dulu ada seorang bapak yang tua, dia buta, terus dia punya cucu doang misalnya. Nanti kita tambah lagi, misalnya dia punya anak cowok nih misalnya. Anak cowoknya suka nyuri atau apa gitu, semuanya tinggal di setting aja. Cuman yang diusahakan itu bagaimana kita memahami dulu orang menonton film itu role-nya seperti apa biar gampang dipahamin. Jadi tidak ada bisa jadi untuk kontrol cara pengucapannya itu semuanya berhubungan. Misalnya nih sekarang saya pakai alat sederhana, jadi ngomongnya jangan terlalu cepat. Kenapa? Karena alat punya kita sama punya yang sudah profesional itu berbeda. Jadi rekamannya kurang bagus, ya ngomongnya harus pelan gitu. Sama cuttingannya, sama porsi-porsi yang lainnya gitu, teknis secara teknikal lah. Kurasa itu aja pemahaman menurut saya sih. Baik, terima kasih Mr. Lee. Saya mau cerita juga ya tentang bagaimana menjadi pemain film ya, artisnya ya. Beberapa waktu yang lalu saya pernah diajak oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pas ada casting ya. Saya diminta acting gitu. Ya, saya hanya ikut-ikutan aja sih. Jadi Pustekkom Kemendikbud bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang. Temanya ya tentang pendidikan. Kebetulan saya jadi peran antagonis. Jadi seorang tauke yang punya kandang babi, terus memperkerjakan anak yang masih sekolah. Dan dengan sangat kejam sekali saya ini harus acting. Padahal dari muka saya ini tak bisa jadi orang jahat. Cuma ya mau gimana, harus jadi orang jahat dengan bahasa yang kasar, umpatan, caci makian, serta sikap yang bengis. Berapa kali syuting ya, saya merasa sangat kesulitan ya, diambil berapa adegan cut terus ya tak jadi ini. Jadi ini yang membuat sebuah film menjadi ini kesabaran, dan perlu juga adegan-adegan itu harus diulang-ulang beberapa kali. Dan untungnya ya film itu tak tayang mungkin karena corona, jadi sehingga kalau ditayang rencana mau ditayang di bioskop 21. Jadi kalau tayang semua orang nonton, guru-guru diajak, siswa-siswa diajak ya. Mungkin saya akan merasa gimana. Jadi peran antagonis sebagai orang jahat ya, yang sangat jahat sekali gitu. Jadi berapa adegan itu ambil di kandang babi, di kebun, di Pekong dan lain sebagainya, di kota gitu ya. Jadi ya ini membuat sebuah film itu ya berkesimpulan bahwa tidak dengan gampang ya untuk menghasilkan sebuah film. Jadi itu bagi yang yang membuat film ini Pak seperti Mr. Lee ini sangat diapresiasi. Jadi perjuangannya sangat berat. Jadi tadi sudah cerita bahwa otodidak ya, kita mungkin masih belum ya seperti film Hollywood, tapi paling nggak kita sudah maksimal ya untuk membuat film yang bisa dinikmati dan digemari secara lokal maupun antar daerah ataupun nasional ya. Jadi barangkali waktu kita sudah sampai 20.32, jadi mungkin ada sesi untuk ya foto bersama kali ya, untuk supaya ya peserta hari ini kita jadikan sebagai kenangan ya. Ya baik, mungkin Bapak dan Ibu kita persilakan untuk menampilkan wajahnya yang ganteng dan cantik untuk menghadap ke kamera supaya dapat diambil kenangan ya, foto bersama ya. Monggo Ibu Grey, ya Pak Krisna, Ibu Eca, Pak Eko, Pak Bun Salkong, dan Ibu Maria, silakan monggo kita ya mengambil ini. Oke. Ya udah, Ibu Lia, silakan. Ya oke, udah.
Sudah, Bang Tony? Ya, ya udah. Oke, sip. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan sudah datang hadir dengan mengikuti dari awal dari jam 5 sampai jam 8.30. Luar biasa ya semangat hari ini ya. Dan juga kita patut apresiasi perjuangan dari otodidak sampai booming, sampai mengeluarkan DVD, VCD sampai dibajak, sampai ke Australia pun dibajak juga ya konon ceritanya. Dan Ibu Lia Chang juga pernah ya memesan dengan saya ya berapa tahun yang lalu ya, mungkin ada 10 tahun yang lalu. Ya 10 tahun ya mungkin ya. Belum kali. Memesan DVD, VCD Mr. Lee ini ya Libenku ya, juga Pak Artinya juga memborong ya. Kita kan mulai kenal terus mulai ngobrol banyak itu kan tahun 2012 ya, 2012 apa 2013 gitu. Sudah lama ya. Kita ngobrol. Oke. Ngobrol banyak. Ya. Oke. Jadi sekian, terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya. Sekali dengan semangat yang luar biasa, maju terus, Jayo. Oke. Cepat habis ya. Silakan berkarya lagi Mr. Lee, jangan itu, jangan putus harap, semangat. Oke ya, makasih Pak Selim. Ya, terima kasih.